jangankan gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangannya dipanggil harus siap. Semua bupati, semua ASN kalau perlu dipanggil, panggil silakan. Teman-teman ya, kali ini Pak Jokowi pasti sangat panik sebab menantunya Bobi Nasution terseret kasus korupsi Kepala Dinas PUPR di Sumatera Utara. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak video ini. Berarti cuma 19 gelas. Jangan kayak gitu. Di perencanaan cuma satu mobil nggak? Jangan ngopok lihat. Karena ada double kabin saya tahu dipakai di perencanaan. Jadi mana ada catatannya? Gimana sih? Perlu aja kalian. Sebelum saya apel saya udah tahu dulu. Ini ada di mobil di perencanaan ini Hilux ini. Kenapa kalian catat? Mau main-main? Mau main-main? Betul nggak bapak pakai ini? Kalian ini gimana sih? Kalian itu main apa ya? Munyi-munyiin aset ya? Tapi ini bapak ini yang pakai ini. Berapa tahun lo pakai ini? Udah setahun pakai ini belum dikata. Bapak, benar nggak sih barang lo ganti aja lah. Barang lo ganti aja lah. Ini ada pemberitaan yang cukup mengejutkan sekali ya, yaitu Bonyamin Saiman gugat KPK jika mantu Jokowi tak diperiksa kasus korupsi. Konon katanya Topan itu orang dekat Bobi. Nah, apakah terkait penangkapan orang dekat dari Bobi Nasution, otomatis Bobi Nasution itu juga akan terlibat dalam kasus kali ini? Ya kita lihat saja lah. Yang jelas ini dari Maki ya. Bahkan Maki juga akan menggugat. Nah menurut saya ini juga sangat mengejutkan sekali, yaitu Maki akan menggugat KPK bila Bobi tak diperiksa. Ya kita tunggu saja lah. Konon katanya KPK juga akan memeriksa Bobi Nasution terkait orang dekat Bobi Nasution ini terkena OTT pada saat lalu. Nah apakah terkait OTT ini KPK juga kaget? Ternyata orang dekat Bobi Nasution dan ternyata orang dekat Pak Jokowi, apakah juga sama-sama kaget? Ini kan sangat mengejutkan sekali ketika Maki, yaitu kalau KPK tidak memeriksa Bobi Nasution itu akan menggugat KPK. Nah, publik sedang menyoroti kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara senilai 231 miliar sebab proyek tersebut syarat korupsi. Ini dibuktikan dari operasi tangkap tangan OTT KPK pekan lalu. Dan OTT KPK ini ada 5 orang tertangkap dan kini berstatus tersangka. Salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Tertangkapnya Topan ini bisa menjadi pintu masuk buat KPK untuk mencermati peran Bobi Nasution, Gubernur Sumut. Melihat kasus yang cukup terang benderang ini, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Bonyamin Saiman pun mendesak KPK segera memanggil Bobi Nasution. Bahkan saking gemesnya, Bonyamin memberi ultimatum pada KPK jika tak memeriksa Bobi Nasution. Bonyamin mengancam akan menggugat KPK ke pengadilan jika KPK takut memeriksa menantu Jokowi alias Jokowi itu. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Bobi tidak hanya penting secara hukum, tapi juga secara moral dan simbolik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Maki akan gugat pra-peradilan jika dalam 2 minggu Bobi tak diperiksa soal korupsi proyek Jalan Sumut. Nah, ini dikomentari oleh Jonoloko. Bobi dan lain-lain keluarga Mulyono terkenal kebal hukum. Nah, apakah demikian ya? Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini, pejabat kesayangan Bobi Nasution, Topan Ginting, ditangkap KPK. Warga kirim karangan bunga. Nah, karangan bunga apa ya? Jumlah karangan bunga berisikan ucapan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi karena Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Sumut Topan Obaja Ginting ditetapkan tersangka. Pantauan Tribun Medan misalnya ada 2 karangan bunga di depan Taman Jadika Medan, Jalan Karya Wisata Kecamatan Medan Johor 30 Juni. Terima kasih KPK atas tertangkapnya Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting.
tulisan papan bunga tersebut. Papan bunga itu pun dikirim oleh korban galian drainase jelasnya. Namun terlihat sudah banyak papan bunga yang diangkut atau ditutup. 2 papan bunga tersisa di depan Cadika tertulis berasal dari korban jalan rusak dan pendukung KPK. Tak hanya di depan Cadika, beberapa ruas jalan sebelumnya juga berdiri papan bunga dengan bunyi yang hampir mirip-mirip. Nah, apakah ini terkait karangan bunga adalah orang bayaran dan lain sebagainya? Sangat berbeda sekali pada saat lalu, misalkan ya di sidang Hasto Kristanto ya, kalau kita lihat kan perseteruan antara KPK dengan Hasto itu pada saat lalu sempat memanas ya, dan bahkan setiap ada persidangan di situ juga ada konon katanya mahasiswa dan masyarakat yang peduli korupsi dan lain sebagainya itu mendukung KPK untuk menangkap Hasto Kristianto. Nah, kalau kita lihat Hasto Kristanto itu sangat lucu sekali, bukan pejabat publik, dan kasus korupsinya itu menurut saya bukan dikategorikan kasus korupsi, karena itu juga hak dari partai sendiri untuk melakukan PAW, dan itu juga hak dari partai, bukan hak dari KPU. Tetapi ini dikejar-kejar sampai sedemikian rupa ya, dan menurut saya ini sangat lucu sekali. Bahkan juga kasus suap menyuapnya juga di bawah 1 miliar, tetapi dikejar-kejar, dan bahkan setiap sidang itu bahkan ada orang yang berdemo mendukung KPK dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau terkait orang dekat Bobi Nasution terkena OTT oleh KPK dan ada karangan bunga, menurut saya itu cukup masuk akal sekali ya. Kemungkinan itu juga karangan bunga dari masyarakat ya, masyarakat beneran yang mengirim bunga tersebut karena banyak jalan rusak di Sumatera Utara dan bahkan juga korban drainase, konon katanya seperti itu. Jadi ini sangat wow sekali, dan semoga saja KPK bisa memeriksa Bobi Nasution, dan bahkan Bobi Nasution juga siap bila diperiksa oleh KPK. Kalau kita lihat pemberitaan dari Detik News ya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan OTT dan menangkap Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting dalam dugaan kasus korupsi proyek jalan. Gubernur Sumatera Utara Gubsu Bobi Nasution mengatakan pihaknya telah mengingatkan jajarannya untuk tidak terlibat korupsi. Dilansir Detik Sumut, Bobi menyebut Topan merupakan orang ketiga dari jajaran pimpinan OPD Pemprov Sumut yang terjerat kasus korupsi dan menyayangkan hal tersebut. Yang pasti ini OPD kami yang ketiga yang jadi tersangka dalam tindakan korupsi. Ini Pak Topan di OTT oleh KPK tentu kami sangat sayangkan, kata Bobi Nasution di kantor Gubsu pada 30 Juni 2025 yang lalu. Nah, konon katanya Bobi Nasution itu sudah seringkali mengingatkan jajarannya untuk tidak berbuat korupsi dan lain sebagainya. Apakah ini Bobi Nasution kecolongan ya? Kecolongan karena ada orang dekatnya yang baru saja dilantik ya, kurang lebih 4 bulan tiba-tiba terkena OTT KPK. Dan bahkan tidak hanya itu saja ya, dari Maki pun juga akan menggugat KPK bila KPK tidak segera memeriksa Bobi Nasution karena juga orang dekat dari Topan tersebut. Bobi menyebutkan pihaknya juga menghargai proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Topan. Kami dari pemerintah provinsi menghargai keputusan dan kebijakan hukum dari KPK. Suami Kahiyang Ayu ini menuturkan sudah sering mengingatkan jajarannya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dia meminta semua pihak harus mengontrol diri terkait jabatan dan wewenang masing-masing. Ya, seperti itulah, jadi memang sangat wow sekali ya. Dan yang lebih keren menurut saya ya, dari Maki bahkan juga akan menggugat KPK bila dalam waktu 2 minggu KPK tidak memeriksa Bobi Nasution. Dan ini juga akan menjadi yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Apakah KPK berani memeriksa menantu dari Pak Jokowi ini? Ya, kita tunggu sajalah 2 minggu ke depan. Apakah ini juga akan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap apa yang terjadi selama ini di Sumatera Utara dalam mengungkap. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini mengejutkan ya. Mengejutkan bagi Pak Jokowi sebenarnya. Kenapa? Akhirnya karma datang juga ya. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga teman-teman. Dan yang heboh saat ini di media, di televisi adalah ketika menantunya Bobi Nasution itu tersandung kasus korupsi di Sumatera Utara. Jadi bawahan Pak Bobi ini teman-teman, yaitu Kepala Dinas PUPR di Sumatera Utara, ya ditangkap KPK ya. Banyak sekali kasusnya teman-teman.
hingga beredar di media sosial bagaimana puluhan miliar ya. Dan menjadi pertanyaannya adalah ketika anak buahnya sekelas kepala dinas melakukan korupsi, masa iya gubernurnya tidak tahu? Dan inilah yang menjadi pertanyaan dari banyak pihak ya. Ditanyakan oleh masyarakat, ditanyakan netizen ya. Bagaimana apakah Bobi Nasution akan dipanggil ya, ke KPK, diperiksa terkait dengan kasus korupsi kepala dinas ini. Dan ya, saya katakan tadi bahwa ini menjadi peringatan bahwa kekuatan dari Pak Jokowi ini semakin menurun, teman-teman. Mungkin waktu masih menjabat, beliau kebal hukum, keluarganya kebal hukum, ya, tidak tersentuh apapun. Contohnya bagaimana Kaisang yang kala itu menggunakan jet ya, dan itu ramai sekali teman-teman, bagaimana Kaisang dipanggil ya, dimintai keterangan saja teman-teman, dan katanya itu tidak gratifikasi teman-teman. Padahal banyak yang menduga bahwa itu adalah gratifikasi yang diberikan kepada anak presiden ya. Dan terjadi lagi bahwa tidak ada hukum yang bisa menyentuh teman-teman. Dan kali ini ketika Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden, apakah hukum akan bisa menyentuh keluarganya, yaitu Bobi Nasution, sang menantu, teman-teman. Dan kita tahu bahwa Pak Prabowo sangat keras dengan yang namanya korupsi. Tidak tanggung-tanggung ya, bagaimana Pak Prabowo akan mengejar korupsi itu kemanapun ya. Sampai ke ujung bumi pun, kata Pak Prabowo, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa.